setiap hari. Aku ke PAUD wujud kasih, rapikan rambut, baju dan sepatu, berbaris rapi setiap hari. Berhitung 1 and 2 and 3 and 4, 1, 2, 3 dan 4. 1 and 2 and 3 and 4, 1, 2, 3 dan 4. Oke, mari anak-anak kita mau menyanyikan Mas PAUD wujud kasih. 1, 2, 3. Aku mau bermain di sini. Di mana? Di PAUD wujud kasih. Jadi apa? Menjadi generasi cerdas dan berkarakter. Aku mau bermain di sini. Aku jadi anak yang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera. Aku jadi sabar, penuh kemurahan, kebaikan dan kesetiaan. Aku juga jadi anak yang lemah lembut dan penuh dengan penguasaan diri. Oke, terima kasih. Kita mau enthusiastic dulu ya. 1, 2, 3. To be enthusiastic, I have to act enthusiastic. To be enthusiastic, I have to act enthusiastic. To be enthusiastic, I have to act enthusiastic. 1, 2, 3, yes! Aku anak raja. Aku anak raja, jadi aku pasti bisa. Aku anak raja, jadi aku pasti bisa. Aku anak raja, jadi aku pasti bisa. 1, 2, 3, yes! Repetition, easy, easy. Pleasure, pleasure. Open, open. Habit, hak lahirku. 1, percaya diri. 2, keberanian. 3, pengharapan. 4, keyakinan. 5, iman. 6, percaya kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan. Oke. Ya, anak-anak, kita mau membacakan plate number 6. Aku sadar bahwa keberhasilan mengharuskanku untuk menguasai emosiku, dan ini akan tercapai jika aku selalu ingat bahwa aku adalah lebih dari pemenang melalui Yesus Kristus yang mengasihi aku. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya, jumpa lagi dengan Miss Kasih ya. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Sebelum nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. I love you Jesus. Sama-sama. Down, deep down in my heart.
kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pujian kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah, anak-anak siap untuk melanjutkan pujian kita? Kita akan menyanyi Happy Ya Ya Ya. Sama-sama ya. Yang gerakannya, yuk sama-sama. Ya ya ya, ye ye ye. Hanya senang jadi anak Tuhan. Siang dari kenangan, malam dari impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang dari kenangan, malam dari impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Demikian pujian kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita punya Bapa yang sangat baik, Bapa yang menjadi gembala kita, yang mencintai kita seumur hidup kita. Kita mau menyanyikan pujian Sejak Ku Kecil. Sejak ku kecil, ku rindu selalu ada di rumah Bapakmu. Datang baikmu, menyenangkanmu, seperti Tuhan Yesusku. Bapa kau baik, Bapa kau baik, sungguh baik bagiku. Tuhan Yesus gembalaku, ku dicintai dengan kasih sejati seumur hidup. Bapa kau baik, Bapa kau baik, sungguh baik bagiku. Tuhan Yesus gembalaku, ku dicintai dengan kasih sejati seumur hidupku. Mari kita bersama-sama berdoa, menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu yang boleh kami rasakan di hari ini. Tuhan, pagi ini kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh tertanam di dalam kehidupan kami, dan kami semua Tuhan anak-anak-Mu boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang kebaikan. Kebaikan itu berarti kita berbuat baik. Salah satu contohnya yang di dalam Alkitab yang kita ketahui adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk melakukan banyak sekali kebaikan. Kita akan bacakan cerita ya. Pada suatu hari, Yesus mengajar orang banyak dan menyembuhkan penyakit mereka. Hingga hampir malam. Kalian tahu nggak? Orang-orang yang mengikuti Yesus itu ada banyak sekali teman-teman. Ada hampir 5.000 orang. Nah, salah satu muridnya bernama Andreas bertanya, Tuhan Yesus, Guru, ada lebih dari 5.000 orang yang mengikuti kita. Dan saat ini mereka semua lapar. Nah, lalu Tuhan bertanya, apa yang ada pada kita?
Nah, Andreas ini memberikan bekal milik seorang anak kecil, teman-teman. Anak kecil ini mempunyai bekal, ya, dia dibawain bekal oleh ibunya, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Nah, lalu Tuhan Yesus mengambil itu semua, dan Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya. Kemudian Tuhan meminta muridnya untuk membagi-bagikan roti dan ikan itu kepada orang banyak itu, teman-teman. Apa yang terjadi? Setelah semuanya makan dengan kenyang, Tuhan Yesus meminta para muridnya untuk mengumpulkan sisa makanan. Kalian tahu, Tuhan lakukan mujizat, ternyata masih ada sisa 12 keranjang. Wah, ternyata Tuhan Yesus hebat ya, teman-teman. Nah, pada kesempatan yang lainnya, ada seorang yang tuli datang kepada Tuhan Yesus. Tuli itu apa? Tuli itu orang yang tidak bisa mendengar. Jadi kalau dipanggil-panggil namanya, dia tidak bisa mendengar, teman-teman. Nah, akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuli tersebut dengan cara menaruh jari Tuhan Yesus dan mengolesinya dengan air liurnya, ya, ke telinga orang tuli tadi. Apa yang terjadi? Orang banyak yang melihat di situ, mereka bersuka cita karena orang ini bisa mendengar kembali. Mereka semua bersuka cita. Nah, tiba-tiba orang itu bisa mendengarkan ketika Tuhan berbicara juga, teman-teman. Nah, di lain kesempatan yang lain, Yesus melihat 10 orang kusta. Kusta itu sakitnya seperti apa sih? Kusta itu kalau zaman dahulu itu penyakit kutukan namanya, teman-teman. Orang yang kusta kalau lewat di depan orang banyak harus berteriak, najis, najis. Dan kalau orang kusta itu tidak boleh berkumpul dengan banyak orang. Mereka harus tinggal di satu tempat tersendiri yang jauh dari orang banyak. Kasihan ya. Nah, waktu itu tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Ketika Tuhan Yesus melihat 10 orang kusta itu, nah, orang kusta ini minta kesembuhan dari Tuhan. Dan Tuhan berkata, tampakkan dirimu kepada para imam. Kalian tahu, di tengah perjalanan para orang kusta tadi yang 10 tadi, mereka semua menjadi sembuh. Mereka semua menjadi tahir. Tahir itu kulitnya bersih, ya, tidak ada luka apapun, teman-teman. Nah, tapi dari 10 orang kusta tadi yang kembali kepada Tuhan, hanya ada 1, yaitu orang Samaria yang kembali kepada Tuhan untuk mengucap syukur dan berterima kasih. Nah, dari pelajaran yang tadi kita sudah dengarkan, kita belajar bahwa Tuhan Yesus melakukan kebaikan kepada siapapun. Tuhan Yesus tidak memilih yang kaya, yang cantik atau ganteng, yang miskin. Tidak. Tuhan Yesus memberikan kebaikan hatinya untuk semua orang. Tadi kita lihat ya, untuk para orang yang mengikuti Yesus, untuk orang yang sakit, untuk orang yang kusta, orang yang tuli, Tuhan memberikan kebaikannya. Nah, sama dengan hidup kita, teman-teman. Kita belajar kebaikan dari Tuhan Yesus, dan kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan Yesus, maka kita juga harus berbagi kebaikan dengan banyak orang tanpa memilih-pilih, ya, tanpa pilih kasih. Yuk, sekarang kita berdoa ya, teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang kami dengar. Ajari kami untuk senantiasa melakukan kebaikan seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami ucap syukur Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang melindungi kami dari segala sakit penyakit, dari segala virus yang ada. Kami semua aman dalam naungan-Mu. Kami ucap syukur Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita bersama-sama mau belajar tentang rekreasi di rumah. Apa saja ya? Oke, bisa rumah-rumahan. Terus ada main apa lagi? Ya, yang kita punya di rumah itu ada robot, mobil-mobilan, boneka, bermain dakon, masak-masakan, dan masih
banyak lagi. Nah, selain itu juga kegiatannya juga bisa membaca buku cerita atau tentang firman Tuhan, terus juga menggambar, mewarnai. Itu adalah beberapa kegiatan atau rekreasi yang bisa kita lakukan selama di rumah. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa video tentang kegiatan selama di rumah. Di rumah kita bisa membuat tenda dari kain spray. Kita juga bisa bermain peran atau bermain boneka. Aktivitas yang lain kita bisa menggambar atau mewarnai. Kalian bisa berkreasi dengan gambar yang kalian buat sendiri. Kalian juga bisa bermain bersama kakak atau adik kalian di rumah. Misalkan bermain masak-masakan atau bermain rumah-rumahan. Pasti asik. Enak sekali di rumah, tidak ada teman. Enaknya membaca buku yang tambah pintar. Gambarnya bagus. Tidak ada teman yang datang ya. Padahal aku capek membaca nih. Aku mau bermain. Halo. Halo. Wah, pas. Ya, Kita mau main pas. apa? Aku sudah capek membaca nih. Aku mau main dakon ini. Yuk kita sama-sama yuk main yuk. Nah, kamu yang sebelah mana? Terus sebelah sini. Ya berarti pingsut dulu. Oh iya. Yo. Terus berarti Oh. Siapa yang menang kalau begini ya? aku yang menang. Iya, jadi kamu dulu. Semacam gini ya? Ya, satu-satu. Semua. Ya, satu-satu. Tadi aku sambil membaca buku nih. Cerita apa tadi? Ini ada kejutan bagi para gembala nih. Ini cerita sekolah minggu nih yang aku baca. Terus nanti aku diceritain lagi ya. Iya, nanti kalau habis bermain dakon ya. Iya. Atau nanti tak pinjemin buku aja. Kamu baca di Siap, rumah. makasih. Oh, kamu sudah selesai? Udah sampai sini. Oh, berarti gantian aku. Iya. Ah, sudah ngambil sendiri. Wah, banyak ya. Iya. Kalau habis kita main ini, kita mau main apa ya? Main apa ya? Tuh. Mobil-mobilan. Main-main mobil-mobilan. Iya. Oke. Aku yang kecil ya. Oke ya. Lu kok kamu malah pilih yang kecil? Harusnya kan yang besar. Tapi aku suka yang kecil itu. Ini aku sudah capek, aku sudah males nih, enggak menang-menang nih. Main mobil-mobilan yuk. Oke. Tapi dibereskan dulu katanya mamaku. Oh, iya. Harus disimpan di sana. Jadi dikumpulin Dimasukkan dulu. sini ya, diberesin sini dulu. Kumpulin dulu ya. Soalnya biar tidak berantakan nanti mamaku. Harus Iya, diletakkan, capek nanti dirapikan, kalau harus membereskan ini. dirapikan di tempatnya ya. Ya, nanti kamu boleh pinjam bawa pulang. Oke, makasih. Dulu. Ya, Aku pinjam yang kecil ya. oh, kamu suka mobil kerok nih? Iya. Wah, padahal yang besar nih, saat kamu suka mobil-mobilan, ya? Bisa dinaiki ya ini. Bisa. Makasih. Wah, berarti kita balapan? Wah, gitu ya? Wah. Boleh kalian nggak? Aku juga mau Oh, nyobain. ya boleh. Makasih ya. Kan katanya nggak boleh rebutan kalau bermain, Nanti harus boleh sama-sama berbagi, ya? harus berbagi. Nanti boleh gantian. Ya, pun boleh. Kalau rebutan kan nggak baik. Oh, makasih Tapi ya. kelihatannya anakku sudah capek nih. Wah, ini ya. Wah, berarti aku sudah capek nih. Ini sudah jamnya mandi. Oh iya. Kita harus mandi. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Ini Kamu berapa mau sih? pinjam enggak? Aku pinjam buku ceritanya aja ya. Oh, iya, boleh. Bisa tak kembalikan ya. Ya. Terima kasih. Ya, dadah. Tadi
kita sudah melihat beberapa video yang dipraktekkan oleh Miss ya, seperti bermain rumah-rumahan, itu bisa bermain peran loh teman-teman, juga masak, terus bermain boneka, dalkon, itu bisa bermain peran dengan siapa saja. Nah, saat bermain kita harus bersama-sama ya, tidak boleh rebutan. Terus setelah bermain, kalian juga harus membereskan mainannya dan diletakkan di tempatnya seperti semula sehingga rapi. Selain tadi kita juga bermain rumah-rumahan, masak-masakan, dan masih banyak lagi tadi, kita juga membaca. Kalau belum bisa membaca, minta tolong mama atau papa ya. Terus mewarnai, menggambar. Nah teman-teman, kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan rekreasi selama di rumah. Selamat mencoba dan selamat bermain teman-teman. God bless you.